Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat topik, judulnya adalah penyakit-penyakit hati ya. Sungguhnya penyakit-penyakit hati itu banyak ya. Bukan hanya jasad yang terkena penyakit, hati juga terkena penyakit. Dan Allah sebutkan misalnya tentang orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad. Sungguhnya ya pada hati mereka ada penyakit ya. Dan memperhatikan masalah hati ya adalah perkara yang sangat penting. Membersihkan hati adalah perkara yang sangat penting. Kebanyakan orang mereka sibuk memperhatikan zahir mereka. Kalau ada penyakit pada zahir mereka, maka mereka berusaha untuk menyembuhkannya. Kalau ada kotoran pada zahir mereka, maka mereka berusaha membersihkannya. Sementara banyak di antara mereka yang lalai dari memperhatikan gerak-gerik hati, dari menyadari bahwasanya hati mereka terinfeksi dengan penyakit-penyakit tertentu, sehingga mereka kurang memperhatikan hal ini. Bahkan betapa banyak orang-orang terkena penyakit hati dan mereka tidak sadar bahwasanya mereka sedang terkena penyakit hati. Padahal yang menjadi patokan utama adalah hati seseorang ya. Oleh karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad kalian dan kepada rupa kalian, tetapi yang Allah pandang adalah hati kalian dan amalan kalian. Ini menunjukkan bahwa yang jadi patokan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah hati dan amalan. Adapun jasad dan bentuk bukan merupakan ya penilaian utama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang-orang yang akan selamat pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Ya, harta tidak bisa menolong, anak-anak pun tidak bisa menolong. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari berbagai macam penyakitnya. Kemudian ternyata penyakit-penyakit hati yang menimpa masyarakat ini memberikan dampak dalam kehidupan mereka ya. Saya sebut sederhana aja seperti penyakit-penyakit hati yang mungkin akan kita singgung pada pertemuan kali ini. Sebenarnya banyak penyakit hati ya, tapi kita akan singgung sebagiannya. Di antara penyakit hati contohnya adalah yang berkaitan dengan akidah seperti kemunafikan, ini penyakit hati. Syubhat, ini penyakit hati.
keraguan, ini juga penyakit hati. Ini berkaitan dengan keyakinan. Di sana ada orang-orang yang munafik ya, benci kepada Islam, ya, tidak suka dengan syariat Islam, tidak suka dengan syiar-syiar Islam, tetapi KTP-nya Islam. Kenapa? Dalam hatinya ada penyakit. Penyakit tersebut namanya kemunafikan. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Ya. Sesungguhnya dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Contohnya keraguan. Ya. Orang yang ragu, demikian juga ragu dengan Islam, ragu dengan adanya Tuhan. Ya. Sehingga akhirnya terjerumus ke dalam ateis dan yang lain. Ini namanya juga penyakit hati. Syubhat, banyak orang juga terkena syubhat yang membuat mereka akhirnya ragu dengan syariat Islam. Ini contoh-contoh penyakit hati yang berkaitan dengan masalah akidah. Ada penyakit-penyakit hati yang lain yang juga berbahaya, yang berkaitan dengan bukan berkaitan dengan akidah, tapi berkaitan dengan amal kehidupan sehari-hari. Contoh penyakit-penyakit hati tersebut, contohnya riya, ya, beramal soleh untuk dilihat, untuk disanjung, untuk dipuji. Contoh namanya ujub. Ujub yaitu merasa hebat, merasa tinggi, merasa berhasil, ya. Seakan-akan dia lupa bahwasanya keberhasilan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya adalah sombongan. Seorang sombong dengan kelebihan yang dia miliki, ya, entah karena kecerdasannya, entah karena jabatannya, entah karena hartanya, maka dia pun menjadi sombong dan angkuh. Contohnya adalah hasad, ya. Hasad, dengki, ya. Dia tidak kurang ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia, selalu melihat ke atas, melihat orang yang lebih baik daripada dia dari sisi dunia, sehingga akhirnya dia hasad dan dengki kepada orang tersebut. Ini penyakit-penyakit seperti ini, riya, ujub, sombong, hasad, dengki, ya, suudzon. Ini penyakit hati semua ini ternyata memberi dampak dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Betapa banyak terjadi pertikaian, perselisihan, ghibah, namimah, ya, saling menjatuhkan. Sebenarnya penyakit-penyakit yang timbul di masyarakat, ghibah, namimah, terus kemudian adu domba, saling menjatuhkan, saling mengejek, saling merendahkan, semuanya kembali kepada penyakit hati. Ya, semua kembali kepada penyakit hati. Kita bayangkan kalau ada masyarakat semuanya ikhlas, tidak ada yang ujub, tidak ada yang mau tampil nomor satu, tidak ada yang sombong. Kira-kira masyarakat bagaimana? Tentram, tidak ada keributan. Tetapi tatkala timbul penyakit-penyakit hati ini, ya, maka akan nampak dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Baik dalam ruang lingkup yang besar maupun ruang lingkup yang kecil. Dalam kekerabatan, interaksi di antara kerabat, sering terjadi permusuhan. Ternyata dicek sebabnya adalah karena adanya hasad, adanya dengki. Sering ribut antara suami dan istri. Kenapa dicek? Ternyata suudzon, berburuk sangka kepada pasangan hidupnya. Ya, nampak seorang suka nyinyir yang lain, ya, mengejek yang lain. Kenapa dicek-cek? Ternyata dia sombong dan angkuh. Kalau dia tidak sombong, dia tidak akan nyinyir orang lain, ya. Sebabnya karena penyakit hati. Ya. Terjadi pertikaian misalnya di antara dai misalnya atau di antara panitia pengajian, ya. Kenapa sebabnya? Ternyata riya, ingin tampil, saya yang berhasil mengundang, saya yang pengajian saya yang paling ini, pengajian saya paling anu, ya. Ada pembubaran terhadap pengajian-pengajian, intinya kembali kepada penyakit hati. Entah hasad, entah dengki, entah riya, entah ujub, entah sombong, entah angkuh dan yang lainnya. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita, ya, sama-sama belajar, ya, sama-sama berusaha untuk, ya, mendeteksi apakah dalam hati kita ada penyakit-penyakit hati, dan pasti ada salah satu di antara penyakit-penyakit tersebut, dan kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tersebut. Karena penyakit-penyakit ini, ya, mengganggu ketentraman hidup seseorang. Kalau seorang dia sombong, dia angkuh, dia riya, dia hasad, dia dengki, suudzon, berburuk sangka, orang itu hidupnya tidak tentram. Semakin banyak penyakit hati dalam dirinya, dia semakin tidak bahagia. Ya, karena kebahagiaan letaknya di hati. Kebahagiaan letaknya di hati. Semakin dia bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit tersebut, semakin dia ikhlas kepada Allah, semakin dia tidak sombong, semakin dia tidak angkuh, semakin dia tidak hasad, dia semakin bahagia.
semakin bahagia ya. Terkadang kita dapati seorang suka marah-marah, sedikit-sedikit teriak-teriak. Kenapa dia suka marah-marah? Ternyata ada keangkuhan. Dia angkuh, makanya dia suka nunjukkan kehebatan dia. Dia marah sedikit-sedikit, merasa dikalahkan, maka dia suka marah-marah. Sebenarnya orang suka marah-marah ini sebabnya apa? Ada penyakit hatinya. Ya. Orang yang tidak angkuh, ngapain dia marah-marah? Ya? Karena dia marah, dia merasa orang lain rendah sehingga mudah untuk dia omelin, untuk dia marahin. Jadi saya katakan tadi, penyakit hati ini bukan hanya bercokol di hati, tapi dia punya dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar mengenali penyakit-penyakit tersebut dan kita berusaha menyebutkan ya obatnya ya agar kita bisa hidup dengan lebih tenteram dan lebih tenang ya, dan semoga kita bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi qalbun salim, yaitu dalam kondisi hati yang bersih, karena hati itulah yang menyelamatkan seorang tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu saya ingatkan pula ya, dosa seseorang bukan cuma berkaitan dengan lisan, bukan cuma berkaitan dengan pandangan, bukan berkaitan dengan pendengaran saja, bukan berkaitan dengan tulisan. Sumber dosa banyak. Ada orang berbuat dosa dengan salah memandang, ada orang berbuat dosa dengan mendengar yang haram, ada seorang berbuat dosa mengucapkan yang haram, yang dilarang. Ada orang yang berdosa karena menulis, kemudian menulis yang buruk atau komentar yang buruk baik di media sosial ataupun yang lainnya. Ternyata hati juga bisa sumber dosa ya. Hasad itu dosa atau bukan? Dosa. Sombong dosa atau bukan? Dosa ya. Riya dosa atau bukan? Dosa. Ujub dosa atau bukan? Dosa ya. Nah, jadi jangan kita menyangka bahwasanya dosa-dosa yang dilarang oleh Allah hanya berkaitan dengan anggota tubuh kita. Bahkan banyak dosa-dosa yang berkaitan juga dengan hati kita. Maka percuma seorang kalau kemudian dia dari sisi zahir luar biasa, rajin sedekah, kemudian dia mungkin rajin ibadah, rajin baca Quran, mungkin dia jaga pandangannya, tidak mau lihat yang haram, mungkin dia menjaga telinganya, tidak mau dengar hal-hal yang haram, menahan mulutnya, tidak mengucapkan yang haram, tapi dalam hatinya ada keangkuhan. Keangkuhan, lihat orang dia merasa orang lain rendah. Dalam hatinya ada ujub, dia telah merasa sampai pada tingkatan yang menurut dia karena dia hebat, ya. Atau dia suudzon, ada dalam hatinya suudzon. Ini semua dosa-dosa juga. Ya. Seorang berusaha membersihkan hatinya dari dosa-dosa yang berkaitan dengan hati. Baik, kita akan bicarakan penyakit-penyakit tersebut satu demi satu. Ya. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang sangat berbahaya adalah penyakit riya. Penyakit riya, ingin dipuji ya, ingin disanjung, ingin disebut-sebut, ingin diakui ya. Ini penyakit sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dahulu kala tentang penyakit ini dan bahayanya penyakit ini. Di antaranya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, maka mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, yaitu beramal untuk dilihat. Jadi ar-riya itu diambil dari ru'yah, melihat. Ra'a yura'i artinya memperlihatkan. Masdarnya riya. Jadi beramal untuk dilihat, untuk dilihat. Dalam hadis yang lain, jadi Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahaya penyakit ini. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, waktu para sahabat sedang ngobrol-ngobrol tentang Dajjal, tentang fitnah yang sangat berbahaya yang akan muncul menjelang hari kiamat kelak. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal." Maka aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku tentang sesuatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Maka Nabi SAW mengatakan asyirkul khafi, syirik yang samar, tidak kelihatan ya. Yang orang tidak lihat, tapi dia penyakit hati. Maka Nabi SAW berkata, yakumur rajulu, seorang berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyina salatahu, dia bagus-baguskan salatnya, lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena dia tahu orang sedang lihat dia salat. Ya, ini contoh
beramal untuk dilihat oleh orang. Dia sholat biasa-biasa, tapi tatkala dia lihat orang perhatikan dia sholat, maka dia bagus-baguskan sholatnya. Ini berat bagi imam. Seorang imam biasanya sholat, ya tahu-tahu di belakang dia ada pejabat misalnya, maka dia bagus-baguskan sholatnya. Dia merdu-merdukan suaranya, dia panjang-panjangkan sholatnya. Ya. Padahal biasanya dia rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Begitu ada pejabat dia ganti, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Ini contoh sederhana, dia bagus-baguskan bacaannya karena ingin dipuji. Salat itu hanya contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku kepada seluruh amal soleh. Tidak usah jauh-jauh, dai saya berdakwah, kemudian tahu-tahu ada hadir gubernur misalnya, atau hadir Pak Presiden misalnya, saya cari muka, maka saya bagus-baguskan pengajian saya sebutkan dalilnya sana sini ya. Saya tadi ingin dipuji, sama. Padahal kalau enggak ada mereka saya ngisi biasa-biasa aja. Ya. Ya, ini sama. Berarti dia berdakwah, dia bagus-baguskan dakwahnya karena ingin dipuji oleh orang lain. Itulah riya ya, beramal untuk diperlihatkan. Kenapa Nabi SAW takut tentang penyakit ini, riya? Yang bahkan kata Nabi lebih takutkan dari fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal pertama hanya muncul di akhir zaman. Meskipun dia sangat berbahaya, tapi dia hanya muncul di akhir zaman. Adapun fitnah riya muncul bisa kapan saja. Ya, muncul bisa kapan saja. Seorang bisa jadi sekarang ikhlas, tahu-tahu minggu depan dia riya, atau nanti sore dia riya, ya. Pagi-pagi dia ikhlas, sore-sore dia riya, ya. Tahu-tahu dia beramal saleh ingin dipuji. Jadi kalau Dajjal hanya muncul di akhir zaman, adapun riya ini muncul kapan saja. Kemudian kalau Dajjal, rata-rata orang beriman akan selamat. Orang yang bisa baca atau tidak bisa baca, mereka akan bisa lihat di jidat Dajjal tertulis kafaro, kafir. Ya. Selama orang itu beriman, baik bisa baca maupun tidak bisa baca, Allah akan buat dia bisa melihat di wajah Dajjal lalu tulisan apa? Kafir, untuk dia hindari. Sehingga orang-orang beriman insya Allah selamat. Tetapi justru riya ini penyakit yang menimpa orang-orang yang beriman, bukan orang-orang pelaku maksiat. Ya. Bukan orang-orang pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat, tukang minum khamar, tukang zina, apa yang mau dia riakan? Ya, saya minum khamar, ini namanya bahlul, riak terhadap khamar ya. Riak, saya sudah zinain perempuan sekian. Tapi ada juga orang begitu ya. Dia pamer, saya sudah berzina dengan sekian orang, saya sudah minum khamar. Apa ada orang koruptor kemudian riak dengan korupsinya? Enggak ada ya. Enggak ada ya. Jadi justru riak ini menimpa orang-orang yang beramal saleh, yang dia punya kelebihan dalam masalah amal saleh. Orang yang haji sudah berulang-ulang, ini rawan untuk riak, pamer hajinya. Ya. Orang yang berdakwah ke sana sini, ke kampung, ke pedalaman, ke hutan belantara, ke luar negeri, kemana, ada rawan riak untuk pamer bahwasanya saya sudah berdakwah di sana sini. Orang yang sering puasa sunnah, ada rawan bagi dia untuk memamerkan puasanya. Orang yang sering bersedekah juga demikian rawan. Oh, saya sumbang sana, sumbang sini, sumbang sana. Padahal cuma sumbang sedikit, 100.000 itu pun dia pamerkan. Apalagi kalau dia sumbang sampai miliaran, rawan untuk pamer itu ada. Ya. Justru saya katakan bahwasanya penyakit riya itu justru menimpa orang-orang yang memiliki kelebihan dalam beragama. Makanya Nabi berkata, akhwafu ma akhafu alaikum. Ya, aku khawatirkan menimpa kalian. Dan Nabi sedang berbicara dengan para sahabatnya, yang kita tahu bagaimana solehnya mereka, adalah penyakit riya, yaitu ingin dipuji. Apalagi kita-kita yang imannya jauh dari para sahabat. Subhanallah. Terkadang seorang dia riya ya, dan dia enggak mau dibilang riya, maka dia masukkan riya dengan cara yang halus ya. Dengan masukkan riya dengan cara yang halus. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Contoh bagaimana? Contoh dia menghina orang. Dia mengatakan, "Wah, si fulan itu salat subuh selalu di saf ketiga." Maksudnya apa ngomong gitu? Maksudnya kalau dia selalu saf pertama. Tapi dia tidak bilang beda dengan saya kalau saya saf pertama. Ya, tapi sudah dipahami dari perkataan dia, "Wah, si fulan itu kalau salat subuh selalu di belakang." Orang yang dengar paham. Adapun si pembicara maka selalu di saf depan seperti itu. Oh, kita pernah minta sumbangan sama si fulan, oh pelitnya minta ampun. Masa
cuma kasih 1 juta, uangnya segitu ya. Kalau dia tentunya lebih daripada itu. Jadi dia ingin riya tapi dengan cara yang halus. Ya. Ya, ada orang yang riya terang-terangan, loh saya sumbang, saya itu riya terang-terangan namanya. Riya terang-terangan. Kamu sudah haji berapa kali? Alhamdulillah. Ya. Kamu sudah haji belum? Sudah, alhamdulillah 5 kali ya. Ya, padahal ditanya cuma pertanyaannya sudah haji atau belum ya. Harusnya jawabnya cuma cukup sudah ya. Tapi dia tambah sudah 5 kali alhamdulillah ya. Sudah riya bilang alhamdulillah di belakang. Jadi subhanallah, pintu-pintu riya ini banyak. Dan memang berat ya. Ini perjuangan seorang yang ikhlas ya. Orang yang mempedulikan penyakit riya hanyalah orang yang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas dia tidak peduli. Dia mau riya, dia mau pamer, dia tidak peduli. Tapi orang yang tulus, orang yang ikhlas, dia pasti gelisah. Kalau dia pun sudah riya, dia akan menyesal di belakang. Tadi kenapa saya cerita, kenapa saya pamer, kenapa saya harus ngomong ya. Hatinya menolak. Dia tahu bahwa itu adalah kesalahan ya. Terkadang saya sendiri, terkadang saya cerita, saya kasih contoh maksud saya cerita, saya begini. Tapi setelah itu hati saya marah. Kenapa kamu tadi harus cerita? Tidak perlu cerita, ya. Tidak perlu cerita. Kan bisa kasih contoh orang lain, tidak mesti dirimu yang jadi apa? Contoh, ya. Padahal terkadang ya kita nggak tahu niat kita ikhlas atau tidak, ya. Cari pujian atau tidak. Masalah itu adalah masalah yang halus. Dari sini kita tahu kenapa para salaf dahulu mereka benar-benar berusaha menyembunyikan amalan mereka, berusaha karena takut dengan penyakit riya. Karena takut dengan penyakit riya ya. Ya, saya sampai tentang seorang biografi seorang alim di Arab Saudi. Di awal-awal dakwah ya, orang mulai kumpul depan dia ngajar tentang buku, tapi kalau ada yang lewat dia seperti pura-pura ngobrol saja ya. Pura-pura ngobrol karena dia tidak ingin kemudian dibilang ini ya. Seperti itu. Sampai tingkat seperti itu ya. Ya. Nanti kalau ngobrol mungkin dia ngaji kitab, ada orang lewat dia pura-pura ngobrol. Sehingga orang lewat tidak tahu kalau dia sedang pengajian. Para salaf dahulu ya, di antara mereka disebutkan sampai kalau dia baca Quran ada yang lewat Qurannya dia tutup supaya orang tidak tahu dia baca Al-Quran ya. Sampai seperti itu. Sebagian salaf mereka sholat malam. Mereka sholat malam nanti sudah menjelang subuh kemudian dia tidur. Dia tidur begitu azan subuh dia baru-baru pura bangun dengan mengatakan, "Waduh, tidur enak sekali." Padahal tadi malam dia sholat malam ya. Memang tidurnya enak. Ya, supaya orang tidak tahu kalau dia sholat malam. Di antara mereka ya ada yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekah mereka. Contoh seperti siapa Zainal Abidin ya. Selalu memikul gandum dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Tidak ada yang tahu dia bagikan di malam hari, mungkin menjelang subuh dia bagi-bagi. Orang miskin buka pintu dapatkan gandum sudah dibagi-bagi. Baru ketahuan kapan tatkala dia meninggal dunia. Tatkala meninggal dunia tidak ada lagi gandum yang dibagi-bagi. Ternyata dilihat ada bekas hitam di pundaknya karena dia selalu memikul gandum. Ya. Ini bagaimana usaha para salaf dahulu tatkala tidak ingin diketahui, tidak ingin dikenal tatkala beramal soleh. Ya. Kalau kita bandingkan dengan sebagian kita di zaman sekarang ini, justru ada sebagian orang yang bersusah payah untuk menunjukkan amalan mereka. Bukan bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh, tetapi bersusah payah untuk menampakkan amal soleh. Ya. Sampai ya selfie di Ka'bah ya, itu nggak gampang selfie depan Ka'bah itu. Orang lagi, apalagi dekat Hajar Aswad, didorong-dorong orang tuh masih sempat. Itu kan nggak gampang itu. Ya. Setelah itu dia upload. Ya. Subhanallah ya. Jadi itulah beda antara kita dengan mereka ya. Antara kita dengan para salaf dahulu. Padahal kita semua yakin bahwasanya amal soleh sebesar apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun biayanya, seletih apapun dilakukan, kalau ternyata amal soleh tersebut tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang menyumbang untuk bangun masjid sampai miliaran misalnya, tapi dia niatnya ingin dipuji, ingin disanjung, itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang berhaji, meskipun hajinya travel super plus ya, mungkin 500 juta sekali hajian, tapi kalau ternyata dia niatnya hanya untuk sombong, hanya untuk dipamerkan, hanya untuk diakui,
maka tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berhaji supaya dipanggil Pak Haji, ya ini enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya ya. Kalau tidak dipanggil Pak Haji dia marah-marah ya. Saya sudah haji ya. Padahal hajinya juga maksudnya biasa-biasa aja. Jadi dia marah kalau tidak dipanggil Pak Haji, merasa tidak dihormati ya. Ini Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini perjuangan kita sampai kita meninggal dunia. Bersihkan hati kita dari penyakit riya. Jangan ingin dipuji, jangan disanjung. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Manusia punya sifat dasar ingin dipuji. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diakui. Itu sifat dasar manusia. Tetapi ya, Nabi menyuruh kita untuk melawan hal tersebut. Nabi mengajari kita agar seluruh amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan kita sudah mencapai derajat ikhlas, maka kita akan bahagia. Benar, kita akan bahagia. Kenapa? Karena kita tidak terlalu peduli dengan komentar manusia. Ya, mereka mau mencela, Allah Maha tahu saya sudah beramal saleh. Mereka tidak menghargai, Allah menghargai. Ya, sehingga dia tidak terlalu peduli dengan komentar manusia. Tapi kapan seorang jauh dari keikhlasan, maka dia akan sengsara. Dia akan sengsara. Dia selalu memperhatikan komentar manusia tentang dirinya, dan dia selalu mencari pujian manusia terhadap dirinya, sehingga dia berusaha untuk pencitraan, berusaha untuk disanjung, berusaha untuk itu membuat dia sengsara, ya, membuat dia menderita. Ya. Saya kasih contoh sederhana, seorang yang kemudian tadi sudah setengah mati selfie di depan Ka'bah, kemudian dia masukkan di Facebook. Kalau nggak ada yang nge-like, kira-kira dia sedih atau tidak? Dia sedih, nggak ada yang like, ditunggu-tunggu 1 jam, nggak like. Coba dia upload kedua kali, mungkin tadi nggak tersebar. Dia upload lagi kedua kali. Kalau yang nge-like cuma sedikit, dia sedih. Ya, yang nge-like cuma sedikit, dia sedih. Dia maunya yang nge-like banyak, baru dia bisa bahagia. Ya. Kenapa? Dia mengharap pujian manusia. Tapi kalau orang tawaf sa'i karena Allah, dia tidak, bahkan dia tidak ingin orang tahu dia tawaf dan sa'i. Ya. Maka berusaha latih diri kita untuk menyembunyikan amal soleh kita. Ini di antara hal-hal yang bisa membantu kita untuk ikhlas. Ya. Dan hati kita pasti tergelitik kalau kita sudah beramal soleh, pingin cerita. Ketemu dengan kerabat, pingin cerita. Kemarin saya cerita. Jangan cerita. Kalau kita ingat, dan insya Allah hati kita bisa mendeteksi. Kamu mau ria ini. Udah. Kita pasti tahu, insya Allah ya. Kita masih punya jiwa yang kata Allah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Itu jiwa yang terpuji. Jadi jiwa ada 3, ada nama al-ammaratu bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan, ada namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenteram, tenang dengan keimanan, ada namanya an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela. Apa sifatnya? Dia mencela kalau kita bermaksiat. Dia tegur kita, ente ini gimana? Jiwa kita memberontak. Itu namanya nafsu al-lawwamah. Saya yakin kalau ada di antara kita yang sudah belajar tentang tauhid, kemudian dia mau riya, dia pasti tahu dia sedang riya. Saya sedang pamer, dia tahu. Ya. Entah dia sadar tatkala dia sedang riya, entah dia sadar tatkala dia mau riya, maka hatinya bergejolak. Ya. Maka kalau dia hatinya sudah kasih sinyal enggak boleh, jangan dia lanjutkan. Jangan dia lanjutkan ya. Saya kemarin ke Tutan Belantara, dia mau cerita dakwah nih. Terus tiba-tiba hatinya, kamu jangan cerita, kamu sedang berdakwah. Terus Mas, enggak, saya jalan-jalan sana, ketemu dengan orang Papua di sana. Terus ya ketemu aja, salaman, terus saya pulang. Contoh, maksudnya kita mau riya tapi hati kita gelisah, dan itu terjadi insya Allah. Saya yakin kalau hati kita masih bersih, pasti hati kita kasih sinyal, jangan cerita-cerita. Ya. Tapi kalau sudah tidak peduli dengan sinyal tersebut, mulai kita cerita, wah ya saya ke hutan belantara, jalannya jauh, sampai penuh becek semuanya karena Allah saya berdakwah. Sampai di sana saya dilemparin orang, saya sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Saya dipanahin orang, saya sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Terus cerita, dia nikmat, orang masya Allah, masya Allah, masya Allah. Udah. Terus tenggelam. Dia tahu betul setan telah membuat dia terjerumus dalam berbagai macam riya. Mulailah pahalanya berguguran. Karenanya hati-hati ikhwan ya. Ini perlu latihan ya. Kita misalnya sama istri, kalau istri mulai enggak usah cerita-cerita. Kalau suami mulai kamu ngapain cerita tadi sama? Enggak usah cerita gitu, ngapain cerita-cerita?
sudah amal sedikit diceritain lagi. Mending kalau amalnya banyak, amal cuma sedikit. Cuma nyumbang 1 juta cerita-cerita. Orang yang nyumbang miliar-miliar aja enggak cerita-cerita, ya. Dan ada orang-orang begitu, dia sumbang miliaran, dia enggak mau diketahui namanya. Disebut namanya dia marah. Ini ada kenyataan zaman sekarang ada seperti itu. Disebut namanya tidak mau. Ya. Marah-marah kalau kenapa sebut nama saya marah? Benar-benar marah, wajahnya merah, bukan marah dibuat-buat. Kenapa? Karena dia tahu sulitnya menjaga keikhlasan itu tidak gampang menjaga keikhlasan. Ya. Itu tidak gampang. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya yang bisa menyerang siapa saja di antara kita, tidak pandang bulu apakah orang awam maupun ustadz, apakah orang awam maupun kiai, semuanya bisa terkena penyakit riya, ya. Maka hendaknya dia berjuang keras, ya, untuk terhindar dari riya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh, ya. Saya ulangi doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari maupun kesyirikan yang tidak aku sadari, Ya. Kadang saya sedih melihat ada perselisihan di antara pegiat-pegiat dakwah, di antara panitia-panitia pengajian, ya. Kadang-kadang asalnya bukannya untuk masalah riya saja, masalah apa? Riya. Ingin panitia ini yang top, panitia yang nomor 1, jangan sampai kalah dengan panitia yang lain, ya. Jemaah pengajian juga demikian, jangan sampai kalah pengajian yang lain, ya. Sampai mungkin beranjak kepada dai dan yang lainnya, sampai pada pembubaran dan yang lainnya. Menyedihkan hal seperti itu, ya. Sebenarnya tidak perlu terjadi, ya. Kita berdakwah masing-masing, ya. Berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, tidak perlu kita riya, tapi kita karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tatkala menyampaikan ayat, ya, dalam kitab Tauhid, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ya. Kemudian dia berkata, dia mengomentari ayat ini, wa fi hadza tanbihun alal ikhlas. Ayat ini memberi peringatan kepada kita untuk ikhlas dalam berdakwah. Lianna katsiran wa in kana yad'u ila Allah fa huwa yad'u ila nafsihi. Kata beliau, kenapa? Karena banyak orang meskipun dia menyeru kepada fa in kana yad'u ilal haq, meskipun dia menyeru kepada kebenaran, wa huwa yad'u ila nafsi, ternyata dia juga menyeru kepada dirinya. Jadi yang dia sampaikan dalil, yang dia sampaikan adalah hak, yang dia sampaikan adalah sunnah, yang dia sampaikan adalah tauhid. Tetapi selain dia menyeru kepada tauhid, kepada sunnah, kepada kebenaran, ternyata dia mendompleng dalam dakwahnya tersebut, menyeru kepada dirinya. Artinya apa? Orang harus ikut dengan dia. Ada seperti itu. Ini berlaku dalam dakwah, ya. Berlaku dalam dakwah. Artinya apa? Seandainya ada dai yang lain yang juga menyeru kepada tauhid, kepada sunnah, dia tidak suka. Dia ingin orang agar berkumpul kepada dirinya. Pada hakikatnya, dia tidak menyeru kepada Allah. Benar, dia menyeru kepada kebenaran. Dia menyeru kepada al-haq. Dia menyeru kepada sunnah. Dia menyeru kepada tauhid. Namun pada hakikatnya dia menyeru orang untuk kepada dirinya. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya pondok, organisasi, masjid, majelis taklim, panitia itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Bukan tujuan. Barang siapa yang menjadikan itu semua sebagai tujuan, maka dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang yang menyeru kepada organisasinya. Sehingga kalau ada organisasi lain berkembang, dia hasad, dia dengki, ya, dia tidak suka. Berarti dia tidak menyeru kepada Allah, tapi dia menyeru kepada organisasinya. Ya, seperti itu. Ada orang pada masjidnya, kalau ada masjid lain yang ramai, dia tidak suka. Berarti dia tidak ikhlas. Berarti dia tidak ikhlas. Berarti selama ini ternyata dia menyeru kepada masjidnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama majelis taklim. Maka kita semua ingat, hati-hati akan hal ini. Tatkala kita berdakwah kepada Allah, bukan berdakwah kepada diri sendiri, bukan berdakwah kepada partai, bukan berdakwah kepada organisasi, bukan berdakwah kepada pondok, bukan berdakwah kepada majelis taklim. Ini semua hanyalah sarana. Jangan sampai dijadikan apa? Tujuan. Kalau kapan kita menjadikan ini sebagai tujuan, maka sungguhnya kita tidak ikhlas dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menimbulkan banyak keributan, banyak pertikaian, banyak perdebatan karena hati kita yang enggak beres. Baik, ini penyakit pertama adalah
riya berbahaya. Penyakit kedua yang juga tidak kalah berbahaya adalah penyakit ujub. Penyakit ujub. Apa itu ujub? Ujub itu ya dia bangga dengan dirinya ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatsu muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Di antaranya ijabul mar'i binafsi atau bi ra'yihi. Itu seorang yang merasa ujub dengan pendapatnya atau seorang merasa ujub dengan dirinya ya. Sebagaimana riya juga bisa menggugurkan amal saleh, ujub juga bisa menggugurkan amal saleh ya. Seorang ulama berkata, wal ujba fahdharhu innal ujba mujtarifun a'mala sahibihi fi saylihil arimi. Hati-hatilah, waspadalah terhadap ujub. Karena penyakit ujub itu seperti ya banjir besar yang bisa menggeret amal-amal soleh pelakunya ke dalam banjirnya yang besar. Artinya ujub itu bisa menggeret pahala-pahala amal soleh untuk dihilangkan oleh penyakit ujub. Apa itu ujub? Ujub itu seorang merasa dia berhasil karena kemampuan dia, ya. Karena kemampuan dia. Dia lupa bahwasanya segala keberhasilan dia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah penyakit yang menimpa Fir'aun. Fir'aun waktu dia berhasil memiliki harta yang banyak, dia berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya ini kaya raya ya karena saya punya ilmu. Saya punya kemampuan dalam mencari nafkah. Saya punya ilmu. Dia lupa bahwasanya dia kaya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lupa bahwasanya segala keberhasilan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan ujub itu adalah syirik kecil. Syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik? Ya. Syirik karena kita menduakan Allah, kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdoa kepada Allah, terus berdoa juga kepada nabi, itu namanya musyrik. Karena selain dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada nabi. Padahal doa hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu namanya musyrik. Seorang menyembelih kepada jin, itu namanya musyrik. Karena namanya menyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menyembelih tatkala ingin bangun rumah, kemudian menyembelih untuk jin, tatkala ingin buka usaha, dia menyembelih untuk jin, ya. Maka ini namanya musyrik karena dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Nah, ujub kenapa dikatakan syirik? Karena dia menganggap keberhasilan dia itu ya adalah karena Allah dan karena dirinya. Karena Allah dan karena dirinya. Jadi harusnya dia sadar bahwasanya dia hanya melakukan sebab. Sebab dia lakukan, tapi penentu keberhasilan bukan dia. Penentu keberhasilan murni dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia merasa penentu keberhasilan juga dirinya, itulah ujub. Itulah ujub. Sehingga waktu Fir'aun berhasil, maka dia berkata, "Innama utitu ala ilmin indi." Sungguhnya aku ini berhasil karena saya punya ilmu. Ini sangat berbahaya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ya tatkala ditanya, "Kenapa Anda berhasil?" "Oh, karena saya begini." Harusnya pertama dia mengatakan semuanya karena Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab saya begini. Harusnya begitu cara jawabnya. Kenapa Anda bisa sampai pada jabatan yang tinggi? Pertama harus dia jawab, hadza min fadli Rabbi. Ya. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur, ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya begini, langsung dia lupa dengan Tuhan. Seakan-akan dia berhasil karena dirinya. Ya. Ada orang merasa dia jadi kaya raya, dia berhasil menjadi pejabat yang tinggi, dia menjadi orang yang sukses karena dia cerdas, karena dia pintar. Dia bilang, karena saya belajar. Iya benar, kau ada sebab kau belajar, tetapi penentu keberhasilan bukan kau, sama sekali bukan, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita punya kaidah, kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Sepakat atau tidak? Kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang yang cerdas tidak kaya-kaya, banyak.
Pinternya luar biasa, saya kepalanya botak mikir, tapi tidak kaya-kaya. Ya. Ada kemarin saya baca tulisan seorang syekh, dia bilang kami belajar 4 orang, berempat kami satu kelas. Yang satu tidak lulus, yang 3 kami lulus. Sekarang kami kerja, yang 3 ini kerja bosnya yang tidak lulus ini. Dan itu banyak terjadi. Ya. Saya punya kawan gitu, anak buah saya dulu satu kelas Ustaz, dulu dia yang nomor ranking, tapi sekarang saya bosnya. Jadi kekayaan tidak berbanding lurus dengan apa? Kecerdasan. Kalau setiap orang cerdas, orang pintar ranking 1 harus kaya, maka banyak orang ranking 1 yang kaya. Ternyata tidak demikian, betapa banyak orang ranking, nilainya tinggi, juara kelas terus, ternyata tidak kaya-kaya. Sampai sekarang belum umroh juga sampai sekarang belum haji-haji. Sementara yang tidak lulus sekolah, ya, kemudian ternyata bisa haji berulang-ulang, bisa umroh berulang-ulang. Ya, kita bukan berarti mengingkari sebab, enggak, kita berusaha. Mau kaya, mau berhasil ya belajar. Tetapi jangan kita merasa bahwasanya keberhasilan itu karena kita sebab, enggak, kita melakukan sebab yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan saya berhasil karena saya banyak pengalaman. Saya dulu pengalaman kerja begini dari saya rendah kemudian sampai akhirnya saya menjadi bos ya. Kita bilang juga kekayaan tidak berbanding lurus dengan banyaknya pengalaman. Betapa banyak orang pengalamannya banyak tetap tidak jadi bos. Kenapa? Pengalaman jadi anak buah terus. Jadi Allah mentakdirkan dia pengalaman jadi anak buah terus, tidak pernah naik jabatan, tidak pernah jadi bos ya. Banyak orang pengalaman luar biasa dia tidak kaya-kaya. Tidak kaya-kaya. Demikian juga ya masalah hidayah. Hidayah pun demikian. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan ujub. Ketika dia berhasil, dia mengenal sunnah misalnya, dia mulai pandai ngaji, jangan dia bilang, oh ini karena saya begini, karena saya tidak. Pertama dia bilang, ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab saya begini. Tapi yang mengantarkan saya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dia tidak akan ujub. Karena dia tahu segala keberhasilan dia murni dari siapa? Allah. Ya, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin kecerdasan tidak berbanding lurus dengan hidayah. Bukan berarti orang pintar cerdas pasti di atas hidayah. Betapa banyak orang pintar dan cerdas tidak di atas kebenaran. Saya contohkan saja. Ya. Jumlah orang-orang kafir banyak, lebih banyak daripada orang Islam. Penyembah Nabi Isa yang beribadah kepada Nabi Isa jumlahnya miliaran, lebih banyak daripada kita umat Islam. Ya, tetapi logika mereka tidak jalan. Bagaimana Nabi kok disembah? Bagaimana seorang Nabi manusia kok dianggap sebagai Tuhan? Padahal dia seorang manusia biasa. Dia seorang Nabi, tapi dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan, kenapa Tuhan ketakutan? Kenapa Tuhan lapar? Kenapa Tuhan haus? Kenapa Tuhan tidur? Tidak pantas Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Ya, tetapi dia yang meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan banyak atau tidak? Banyak, miliaran. Jauh lebih banyak daripada kita. Yang meyakini sapi titisan dewa banyak atau tidak? Banyak, miliaran juga. Bagaimana sapi kemudian dianggap sebagai sesembahan ya. Tetapi begitulah saya bilang hidayah tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang di sana di Jepang pintarnya luar biasa yang dia sembah matahari. Bagaimana kemudian dia menyembah makhluk ya, menyembah makhluk. Maka keberhasilan kita dalam bidang apapun, dalam keduniaan ataupun dalam keagamaan, maka kita harus katakan ini semua min fadli Rabbi. Ini semua dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Tatkala dia luar biasa hebatnya, jin-jin semua tunduk kepada dia. Ya, angin dia tundukkan, kalau mau kemana-mana tinggal naik apa? Naik angin. Ya. Tidak perlu pramugari, enggak perlu. Pokoknya naik angin langsung jalan. Tidak perlu langsung terbang. Ya. Terbang luar biasa. Ya. Kemana saja dia arahkan mudah. Dia menguasai angin. Kemudian dia menguasai bahasa hewan. Burung dia paham. Semut kecil saja dia dengar suaranya. Ya, kita semut aja di sini kita nggak dengar dia ngomong apa ya. Nabi Sulaiman semut jauh dia bisa dengar ucapan pembicaraan semut tersebut. Ini semua karunia yang luar biasa. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Rabbku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua karunia Allah berikan kepadaku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur ataukah aku ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda pun demikian.
Kalau Anda dapat jabatan, Anda bilang liyabluwani, ini ujian dari Allah. Ini karunia Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur? Apakah aku ingkar? Anda diberi kenikmatan harta yang banyak, sama. Anda diberikan ketampanan, sama. Ini min fadli Rabbi. Ya. Kalau Allah berkehendak, saya tidak jadi tampan, jadi mukanya pas-pasan. Anda diberi kecantikan ibu-ibu, juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tatkala seorang tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia tidak akan ujub. Dia tidak akan ujub ya. Makanya kalau kita ke Arab Saudi, ke Madinah, sering ada rumah-rumah besar ditulis depannya hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku ya. Enggak tahu, tapi banyak di rumah-rumah saya lihat seperti itu ya. Mungkin untuk mengingatkan dirinya. Kalau dia pulang masuk rumah dia tidak sombong. Rumah saya besar, oh ini dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengujiku, aku bersyukur atau aku ingkar. Dan itu banyak di Arab Saudi, rumah-rumah di depannya ditulis hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Jadi, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu penyakit berbahaya yang namanya ujub. Dan ini harus kita lawan terus. Ya, karena seorang terkadang dia tanpa sadar dia merasa dia berhasil karena kehebatannya. Itulah ujub. Itulah apa? Ujub. Dia merasa berhasil karena kehebatannya. Maka dia harus lawan. Dia ingatkan dirinya bahwasanya keberhasilannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit hati yang berbahaya adalah sombongan. Sombong ini penyakit yang sangat berbahaya karena ini adalah penyakit yang menimpa iblis sehingga tidak mau sujud kepada Adam. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Waktu Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Kata Allah, fasajadu, para malaikat suruhnya sujud, illa iblis. Iblis tidak mau. Kenapa? Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Fakana minal kafirin, maka dia termasuk dari golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada penyakit kesombongan meskipun sebesar zarrah. Zarrah itu apa ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Zarrah itu banyak tafsiran, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, disebutkan oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Tapi di antara makna zarrah adalah semut kecil. Semut itu sudah kecil, apalagi anak semut yang masih kecil. Ya. Kalau kita ambil semut kecil, kita letakkan di timbangan, hampir-hampir tidak ada beratnya, saking ringannya. Seakan-akan Nabi berkata, kalau kau punya kesombongan sekecil semut kecil ini, kau tidak masuk surga, kata Nabi SAW. Di antara makna zarrah adalah kalau seorang menempukkan tangannya di pasir, kemudian dia bersihkan, tersisa berbagai butir-butir di telapak tangannya. Nah, kalau diambil satu butir tersebut, itu namanya zarrah. Ini kalau kita letakkan satu butir tersebut di timbangan, tidak ada beratnya. Saking ringannya, seakan-akan tidak ada beratnya. Nah, kalau kamu punya kesombongan sebesar itu, kau juga tidak masuk surga. Ya. Demikian juga di antara makna zarrah, kalau seorang membuka horden, kemudian ada cahaya masuk, lantas ada butiran-butiran kecil. Nah, kalau kita ambil itu namanya zarrah dalam bahasa Arab. Kalau kita letakkan di timbangan, hampir-hampir tidak ada beratnya. Nah, kalau kamu punya kesombongan sebesar itu, berbahaya. Ya, ini penyakit hati yang sangat berbahaya, kesombongan. Ini penyakitnya iblis, ini penyakitnya Abu Jahal, ini penyakitnya Abu Lahab. Ya, ini penyakitnya orang Yahudi, bahaya. Penyakit sombong ini. Ya, makanya Allah mengatakan tentang neraka jahanam, fabi'sa maswal mutakabbirin. Kata Allah, neraka adalah seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong. Bagi orang yang sombong. Nah, sombong ini ya banyak sebabnya. Ada orang sombong karena dunia dan ada orang sombong karena agama. Harta bisa menjadikan orang sombong, merasa tinggi, merasa hebat. Harta, jabatan bisa bikin orang sombong. Ya. Kemewahan bisa bikin orang sombong. Ya. Ya, kemewahan bisa bikin orang sombong. Ya. Pangkat bisa bikin orang sombong. Saya dulu punya kawan, sekarang dia sudah pensiun. Dulu dia adalah kepala polisi di Masjid Nabawi.
ya, kepala polisi di Masjid Nabawi. Ya. Orangnya sangat baik ya. Dia cerita, kata dia, Firanda, kalau saya pulang dari masjid masih pakai lengkap, masih penuh bintang-bintang, kemudian banyak gelar-gelar di sini. Terkadang kalau saya pergi ke Bakola itu kios, saya beli terkadang nggak usah bayar, kata penjual, nggak usah bayar Pak, nggak usah bayar. Kenapa? Karena banyak apa? Bintang di kejora di baju saya, banyak. Kadang kalau saya beli sesuatu, saya lagi ngantri, saya didahulukan. Jadi terkadang orang mau tidak sombong, jadi sombong dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia dihormati oleh banyak orang. Ya kenapa? Bintang di sini banyak. Jadi begitu dia ngantri, di luar Pak, di luar kata dia. Tapi coba kalau saya pulang pakai baju biasa, baru bangun tidur kemudian ngantri roti. Panjang pun tidak ada yang suruh saya ke depan, saya diam aja di belakang. Enggak ada yang suruh maju ke depan. Kata dia, ini baju bahaya Firanda. Baju ini bahaya. Ya. Bisa membuat kita sombong tanpa kita sadari. Jadi maksud saya, terkadang kita tidak ingin sombong pun akhirnya terbawa kepada sombongan. Kenapa? Situasi membuat kita angkuh. Ya. Contoh sederhana, harta bisa bikin orang sombong. Antum punya mobil misalnya, taruhlah beli mobil harga 4 miliar. Mobil apa harganya 4 miliar? Adalah pokoknya. Terus antum parkir di depan sini, ikut pengajian, parkir di depan sini. Begitu orang-orang bubar pengajian, antum masuk, orang lihat semua enggak? Lihat semua, jadi pusat perhatian. Ada apa? Keangkuhan naik. Semua lihat. Luar biasa ya. Itu kita tidak ingin sombong, jadi sombong dengan apa? Sendirinya. Coba kalau antum naik sepeda atau naik motor butut, antum pasti tawadhu, terpaksa tawadhu, enggak bisa sombong. Mau sombong pakai motor butut gimana caranya? Ya. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, seorang yang mampu memakai baju yang mewah, tapi dia tanggalkan karena ingin tawadhu, takut sombong, Allah akan berikan dia baju yang indah pada hari kiamat. Dia tahu kalau dia pakai baju ini, khawatir dia jadi apa? Sombong. Dia tanggalkan. Dia mampu beli mobil harganya 4 miliar, tapi dia tidak mau pakai. Dia takut apa? Dia sombong. Dia tahu dia mampu beli jam harganya ratusan juta, 500 juta, dia mampu. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Dia takut dia sombong. Karena kesombongan terkadang datang dengan sendirinya. Terus ngapain juga beli jam 500 juta? Ngapain? Tapi ada yang beli. Saya kemarin ceramah di Masjid Nabawi. Ada kawan-kawan yang hadir. Saya bilang, itu orang yang beli jam sampai 500 juta. Orang bahlul, saya bilang. Habis itu dia tersinggung. Dia bilang, Ustaz, ini jam saya ini. Ratusan juta. Ya terus gimana? Ente sombong nggak? Sebenarnya saya gimana Ustaz ya? Saya ini kan konsultan. Jadi saya ketemu orang kaya. Kalau saya pakai jam murahan, mereka kayaknya nggak percaya sama saya ya. Saya bilang, sudahlah, itu urusan kamu dengan Allah. Yang penting kamu tujuannya bukan buat apa? Sombong. Kalau memang supaya klien percaya, ya nggak apa-apa. Itu berarti berkaitan dengan pekerjaanmu, ya. Dengan pekerjaanmu. Saya punya kawan, dia kaya raya ya. Bajunya biasa, sendalnya biasa, penampilan biasa. Kalau antum melihat, antum tidak menyangka dia orang kaya. Tapi anak buah dia yang bagian ketemu dengan klien, jamnya ratusan juta. Pen aja yang berapa puluh juta, tasnya aja yang mahal-mahal. Jadi yang bagian ketemu klien bukan dia. Ownernya biasa-biasa bajunya. Tapi anak buahnya ini memang stylenya keren, karena memang untuk ketemu dengan apa? Klien ya. Tapi intinya ngapain beli jam mahal-mahal ya? Karena itu bisa mengantarkan kepada kesombongan. Waktu saya ditanya sama seorang ibu-ibu di pengajian, Ustaz, bolehkah saya beli tas harganya 600 juta? Saya sudah bayar zakat, saya sudah sumbangan, saya sudah ini. Boleh enggak saya beli tas 600 juta? Saya bilang tidak boleh. Terlalu mahal 600 juta. Apa fungsi tas 600 juta? Ya. Kalau tas itu punya fungsi yang hebat, enggak apa-apa. Bisa nyimpan mobil, bisa nyimpan motor. Tapi kalau cuma tas kecil 600 juta, apa fungsinya? Sementara di sekeliling kita masih banyak orang kelaparan. Ya, akhirnya apa? Tatkala kita pakai tas tersebut, sangat mudah kita sombong. Kenapa? Kita ingin lihatkan mereknya. Nih, mereknya. Jadi mereknya diperlihatin terus ya. Dan itu sangat rawan untuk menjadi sombong dan angkuh. Jadi maksud saya, ada hal-hal yang buat kita akhirnya sombong dan angkuh tanpa kita sadari. Dan sarana kesombongan banyak. Ada orang sombong dengan nasabnya. Saya ini keturunan ini, saya keturunan ini. Ada. Oh, saya ini Ningrat, saya ini pangeran ya, Raden, keturunan kerajaan. Kerajaan mana? Masih ada? Oh, kerajaan sudah runtuh ratusan tahun yang lalu. Terus buat apa dibilang-bilang? Jadi hati-hati. Sebagaimana kesombongan bisa karena dunia, kesombongan juga bisa karena agama.
Orang bisa sombong karena ilmu. Karena ilmu. Dan sombongan karena ilmu juga rawan. Orang kalau sudah mulai punya hafalan Quran, sudah 10 juz, seharusnya dia semakin merendah. Tetapi dia mulai timbul keangkuhan. Apalagi dia sudah khatam Quran, mulai ada keangkuhan. Orang yang mulai punya gelar, derajat S1, sudah lulus, merasa lain. S2 mulai merasa hebat lagi. S3 doktor mulai ada. Ini bisa juga orang sombong karena ilmu. Emang dia belajar di mana? Mau debat dengan saya, emang dia belajar di mana? Itu ada lafal-lafal kesombongan. Lafal-lafal kesombongan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada saudara-saudaraku, baik ikhwan maupun akhwat, yang sudah lama ikut pengajian juga, jangan juga menjadi orang yang angkuh. Ya. Sebagaimana harta bisa bikin sombong, ilmu juga bisa bikin angkuh dan bisa juga bikin sombong. Ya. Dan kesombongan itu nampak dari ucapan, ya, kemudian dari gaya jalan, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maraha." Ya. Jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha." Jangan kau palingkan wajahmu tatkala bertemu dengan manusia. Sair itu begini. Jadi kalau ketemu orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya. 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 Ada orang begitu loh. Apa? Ya. Jadi dia palingkan wajahnya, seakan-akan lihat orang itu seakan-akan apa? Dia rendah atau dia tidak pantas wajahnya untuk melihat orang di depan dia. Dia tidak melakukan demikian bukan karena sibuk, ya. Kalau orang ada yang enggak sempat melihat karena memang terlalu banyak yang salaman, itu wajar, ya. Mau senyum sama semua kadang enggak sempat. Ada yang miss lewat, ya, enggak sempat disenyumin. Tapi ada orang yang memang dia sombong. Jadi kalau ketemu dia benar-benar seperti jual mahal, ya. Ya. Ya, apa namanya? Makanya Nabi SAW mengatakan di antara kebakhilan seorang tidak beri salam kepada orang lainnya. Padahal salam kan tidak bayar, cuma dia tidak mau nyalamin orang, ya. Kenapa tidak mau nyalamin orang? Ada keangkuhan. Kenapa kita mahal kasih senyum? Karena ada penyakit dalam hati, ada keangkuhan. Jadi Allah melarang seorang yang yusair khaddah, dia membolak-balikkan wajahnya. Tusair khaddah ini tanda kesombongan. Kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan di atas muka dengan kesombongan. Cara jalan juga bisa menunjukkan apa? Kesombongan. Cara ngomong juga bisa menunjukkan apa? Kesombongan, ya. Ini tanda orang ini sombong. Nah, bagaimana cara melawan penyakit kesombongan? Maka kita harus sadar bahwasanya sama seperti kita melawan ujub, bahwasanya segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini Allah berikan untuk kita syukuri, bukan kita sombongkan. Semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kita syukuri, bukan untuk kita sombongkan. Antum diberi kelebihan ketampanan, jangan jadikan sombongan dengan ketampanan tersebut. Ukhti yang diberi kecantikan oleh Allah, jangan jadikan kecantikan tersebut sebagai sarana untuk sombong dan angkuh, tapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sombong dengan jabatan tersebut, tapi itulah amanah dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda syukuri, ya. Makanya Allah mengatakan, "Wala tamshi fil ardi maraha," janganlah kau berjalan sombong di atas muka bumi. "Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Sungguhnya kau tidak bisa menembus bumi dan kau tidak bisa setinggi gunung. Kau tidak bisa setinggi gunung. Ini obat yang kedua, yaitu kau harus sadar bahwasanya kenapa kau sombong. Orang seperti kamu ini di dunia ini banyak. Dulu waktu saya belum ke Universitas Madinah, waktu itu saya sudah mulai dakwah sebelum saya ke Madinah. Mulai saya ngisi pengajian, mulai saya banyak baca buku. Terkadang ditimpa dengan penyakit-penyakit seperti ini. Begitu saya sampai di Madinah, saya sekolah dari berbagai macam mancanegara, di kelas lihat orang hebat-hebat, rata-rata hafal Quran. Saya merasa diri saya sangat kecil. Baru saya tahu ternyata orang pintar tuh banyak. Jadi kalau orang cuma di lokal, dia merasa dia hebat. Begitu dia interlokal, baru dia tahu ternyata yang seperti dia banyak sekali. Terus ngapain ente sombong, ngapain ente angkuh? Subhanallah, teman-teman saya luar biasa hafalnya. Bukan cuma Quran mereka hafal, syair-syair Arab mereka juga hafal. Bahkan mereka bisa bikin syair-syair langsung.
Ini orang di mana belajarnya? Pikiran saya seperti itu ya. Cuma banyak di antara mereka tidak bisa berdakwah. Tidak seperti tanah air Indonesia. Kita ilmu pas-pasan, kita mudah berdakwah sana sini. Beneran. Mereka di sana banyak pintar-pintar, enggak bisa dikekang oleh pemerintah di sana, enggak bisa. Teman-teman saya dokter-dokter banyak nganggur, enggak bisa apa-apa. Kita yang ilmu pas-pasan, alhamdulillah ceramah di sana sini, alhamdulillah mudah. Ya terkadang diusir-usir ya biasa lah, itu variasi kehidupan. Ya, dilarang-larang biasalah. Ya, mereka tidak bisa gerak sehingga ilmu yang mereka pelajari sampai 15 tahun terkadang tidak bisa bermanfaat. Ya. Tapi setelah saya masuk situ saya lihat ternyata banyak orang yang cerdas ya. Ya. Sampai ada kawan saya, Firanda, ente hafal Quran? Oh, saya belum bisa. Terus ente gimana? Saya bukan Quran. Ibnu Katsir pun saya insya Allah hafalin. Bukan cuma Qurannya, tafsirnya pun dia kuasai karena dia sudah baca berulang-ulang ya. Jadi dari situ kita melihat luar biasa. Ada yang qiraat sab'ah, bukan cuma satu qiraat dia kuasai 7 qiraat. Luar biasa ya. Jadi banyak orang-orang hebat ya. Ya. Kadang saya lihat di Masjid Nabawi ada orang setoran hafalan, syekhnya dengar setoran. Yang setor langsung 4 orang, subhanallah. Semuanya ngaji. Satu ngaji jadi dengar. Oh, kamu salah katanya bro. Oh, kamu salah. Gimana dia dengar 4-4-nya? Saya juga heran. Tapi Allah kasih kemampuan, dia bisa langsung memperbaiki 4 orang langsung setoran bareng-bareng. Itu gimana caranya? Tapi benar. Jadi kalau ada muridnya yang salah dia langsung apa? Tegur. Konsentrasinya bagaimana coba? Ya. Kita saja istri 1 berat, apalagi istri 4 konsentrasinya bagaimana? Jadi maksud saya luar biasa. Jadi banyak orang-orang hebat. Kalau kita lihat banyak orang-orang hebat, baru kita sadar kita ini nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya. Ya. Terkadang seorang dia baru sedekah 500 juta dia merasa hebat. Dia perlu kenal dengan orang yang bersedekah langsung 10 miliar, yang berlangsung 7 miliar. Dan itu ada orang seperti begitu. Sehingga dia tahu bosnya dia tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi Allah mengisyaratkan, kata Allah, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan kau sombong. Kau tidak hebat daripada yang lain. Kau tidak bisa menembus bumi dan kau tidak bisa tinggimu setinggi gunung. Artinya apa? Kalau kau tingginya setinggi gunung, mungkin boleh kau sombong, mungkin ada sebab kesombongan. Kenapa kau lain sendiri? Semua orang kecil-kecil kau lihat ya. Karena kau tinggi setinggi gunung. Tapi coba kau berkaca, tinggimu paling 1,6, itu masih alhamdulillah. Ada yang 1,5. Ada yang lebih rendah daripada itu, taruhlah 2 meter, itu pun kecil orang tingginya 2 meter. Ya. Kalau dari angkasa luar sudah enggak kelihatan. Kalau tembok besar Cina masih kelihatan. Ente kecil kayak gitu dari pesawat sudah tidak kelihatan. Terus ente merasa besar, merasa angkuh. Ya. Kalau kau mati cuma 1,5 meter kali 2 meter bikin kuburan, selesai. Kalau kau mati pun enggak ada masalah, yang seperti kamu masih banyak. Ya. Yang seperti kamu masih banyak. Mungkin kau hidup ini bikin masalah banyak orang. Mending kau mati aja ya. Jadi kalau kita renungkan seperti itu, kita tidak akan sombong. Tidak akan sombong. Kemudian di antara hal yang tadi kita melihat orang lain, kita mengakui kelebihan orang lain. Terkadang orang sombong kenapa? Dia merasa dirinya satu-satunya yang hebat dalam hal ini. Saya bilang sombong dalam ilmu. Contoh misalnya saya dengan kawan-kawan, teman-teman yang S3. Saya S3 di bidang akidah. Mungkin saya sering belajar tentang akidah ya, tidak seperti teman-teman yang lain. Tapi waktu saya ketemu teman saya S3 dalam bidang hadis, saya tahu saya kecil di hadapan dia. Dia pakar dalam ilmu hadis yang saya sudah belajar S1 saya khusus hadis, tapi masih S1. Sementara teman saya S2 dan S3 tentang rawi-rawi, tentang penyakit-penyakit hadis, saya tidak bisa seperti dia. Tatkala saya mengakui kelebihan dia, maka saya ngapain sombong? Dia punya kelebihan yang saya tidak miliki. Saya lihat lagi sama ustadz yang lain, yang doktor dalam bidang muamalah. Dia pakar tentang masalah muamalah. Saya tidak bisa seperti dia. Ya saya tahu sedikit-sedikit, tapi tidak bisa sedalam seperti sedalam dia. Dan dia pun tahu dia tidak bisa sedalam akidah seperti saya. Dengan demikian kita mengakui kelebihan orang lain, kita akan terhindar dari penyakit sombong. Namun tatkala kita tidak mengakui kelebihan orang lain, akhirnya kita nyinyir terus. Kita merendahkan terus orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi yang lain. Harus bersaudara, tidak boleh saling menjatuhkan. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa yuslimuhu. Tidak boleh dia mendoliminya, tidak boleh ditinggalkan tatkala lagi dibutuhkan dia tinggalkan, tidak boleh diserahkan kepada musuh. Kemudian kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, ketakwaan tempatnya di hati.
At-taqwa hahuna, ketakwaan tempatnya di hati. At-taqwa hahuna, tempatnya di hati kata Nabi, ketakwaan. Bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kata Nabi, cukuplah seorang dikatakan melakukan keburukan tatkala dia merendahkan saudaranya. Ya akhi, kenapa ente merendahkan saudara ente? Karena ada kesombongan dalam diri ente, sehingga anda merendahkan yang lain. Jadi kalau ada orang suka nyinyir, suka merendahkan, itu ada kesombongan dalam hatinya. Ya kalau saudara anda punya kekurangan, nasihati dengan baik-baik. Bukan dengan menghinakan, merendahkan, nyinyir. Orang suka nyinyir itu pasti hatinya ada masalah. Sedikit-sedikit nyinyir, sedikit-sedikit. Nyinyir tuh apa bahasa Indonesia? Nyindir ya. Suka merendahkan itu. Seperti itu. Ya. Itu berarti ada penyakit dalam hatinya. Ya. Maka ini diantara obat yang bisa menghilangkan dari kita kesombongan. Kita harus tahu diri bahwasanya segala keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti kita masih banyak, yang lebih baik daripada kita masih juga lebih banyak. Terus ente sombong buat apa? Ente sombong buat apa? Dan sombong adalah dosa yang besar, bisa menghalangi seorang dari masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara penyakit hati, masih ada waktu ya? Masih. Di antara penyakit hati yang juga sangat berbahaya adalah hasad. Hasad sebagaimana perkataan orang adalah awwalu dzambin usiyallahu fi sama wa fil ardi. Hasad adalah dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit maupun di bumi. Adapun di langit adalah hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Adapun di bumi hasadnya Qabil terhadap Habil. Akhirnya Qabil membunuh apa? Habil ya. Awalnya kenapa? Karena hasad. Dan hasad inilah penyakit orang-orang Yahudi. Kata Allah, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kata Allah, orang-orang Yahudi menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena dia hasad dari diri mereka. Jadi Allah mensifati orang Yahudi dengan al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah. Adapun orang Nasara disifati dengan waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Kenapa Nasara? Mereka tidak punya ilmu tapi semangat beribadah, sehingga ibadah mereka menyesatkan. Orang-orang Yahudi kenapa dikatakan al-maghdub alaihim? Mereka dimurkai oleh Allah karena mereka punya ilmu namun tidak mereka amalkan. Di antara ilmu yang tidak mereka amalkan, mereka tahu Muhammad adalah nabi terakhir namun mereka tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang diberikan Alkitab yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, kalau kita punya anak, kita kenal anak kita, siapa namanya, sifat fisiknya kayak apa, tempat mainnya di mana, tempat ngumpulnya di mana, teman-temannya siapa, munculnya di mana, kapan munculnya. Kira-kira demikian orang Yahudi kenal betul tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga itulah sebabnya kata para ulama, kenapa orang Yahudi mereka tinggal di kota Madinah, konsentrasi tinggal di kota Madinah. Karena mereka tahu akan datang Nabi terakhir yang dia akan berjaya di kota Madinah, yang kota penuh dengan korma. Jadi mereka konsentrasi di situ tinggal. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah. Tinggal nunggu Nabi terakhir muncul. Begitu Nabi terakhir muncul, ternyata bukan dari kalangan Bani Israel, mereka pun hasad. Ya. Sampai terjadi dialog antara bapaknya Sofiyah, Huyai bin Akhtab berdialog dengan saudaranya. Setelah mereka pagi-pagi di pagi hari ngecek Nabi terakhir datang di Kuba waktu Nabi berhijrah, mereka ngecek, ternyata benar. Di sore hari mereka pulang dengan penuh malas. Kemudian mereka berbicara, didengar oleh Sofiyah. Huwa, apakah ini Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata bapaknya Sofiyah, benar, itu Nabi yang kita tunggu-tunggu. Terus bagaimana sikapmu terhadap dia? Adawatuhu ma baqiya dahar. Kata dia, aku akan memusuhi dia selama aku masih hidup. Subhanallah. Dia sudah tahu itu Nabi terakhir yang dia nanti-nantikan, tapi gara-gara Nabi tersebut bukan dari Bani Israel, maka dia pun hasad dan dia memusuhi Nabi tersebut sampai akhirnya dia meninggal dunia, tewas ya. Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiyah, istri Nabi Sofiyah binti Huyai ya. Jadi itulah hasad, penyakit hati. Penyakitnya iblis, penyakitnya Yahudi. Sama penyakitnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik. Kenapa dia juga tidak mau beriman kepada Nabi? Karena dia hasad. Tadinya dia yang mau diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah. Dia mau diangkat karena dia senior yang masih tersisa. Tahu-tahu datang Rasulullah SAW ke kota Madinah. Akhirnya semua orang mengangkat Nabi menjadi pemimpin. Akhirnya dia hasad. Akhirnya dia menjadi orang munafik. Ya. Jadi hati-hati.
Anda kalau punya penyakit hasad, ingat, ini penyakitnya iblis. Penyakitnya siapa lagi? Yahudi. Penyakitnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahaya. Tokoh munafik ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, hasad ini adalah apa definisinya? Definisinya adalah karahiyatu an-ni'ma 'alal ghair. Membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, itu namanya hasad. Sehingga Bapak dan Ibu bisa ngecek jiwanya hasad atau tidak. Kapan kita melihat orang lain diberi kenikmatan, kita jengkel, itu kita hasad. Ya. Ada orang-orang ibu-ibu tahu-tahu jengkel, kenapa? Ada orang cantik lewat depan dia jengkel. Kenapa lebih cantik dari saya? Itu namanya orang hasad. Hasad namanya. Lihat orang punya mobil lebih hasad. Berarti ente jengkel. Kenapa ente jengkel? Coba tanya, kenapa ente jengkel? Nggak tahu, tiba-tiba jengkel. Itulah namanya hasad. Lihat ada dai lain yang ngaji juga banyak, dia jengkel. Kenapa jengkel? Ada apa? Apa pengisinya salah? Enggak juga, isinya benar. Terus kenapa ente jengkel? Itu namanya hasad. Kapan kita jengkel sama kenikmatan yang Allah berikan sama orang lain, itu namanya hasad. Dan hasad itu biasanya muncul sesama seprofesi. Sesama seprofesi. Tukang becak hasad sama tukang becak yang lain. Tukang becak hasad sama tukang becak yang lain. Dokter hasad sama dokter yang lain. Ustadz hasad sama ustadz yang lain. Tukang jual buku hasad sama tukang jual buku yang lain. Panitia pengajian hasad sama panitia pengajian yang lain. Jadi sama profesi. Kalau ada tukang becak misalnya kerja di depan rumah sakit besar atau di depan mall besar. Dia tahu yang punya mall siapa. Tapi dia tidak pernah hasad sama yang punya mall. Tapi kalau ada tukang becak yang lain ternyata lebih laris, dia hasad sama tukang becak tersebut. Padahal sama-sama miskin. Tapi sama yang punya mall dia tidak hasad. Dokter tidak hasad sama pemilik rumah sakit, tidak hasad. Pemilik rumah sakit kaya tidak hasad. Tapi kalau dokter praktek yang lain ternyata lebih laris, dia hasad di situ. Jadi sesama apa? Profesi. Tukang jual buku hasad sama tukang jual buku yang lain. Seperti itu. Itulah rata-rata timbul hasad ya di antara satu profesi. Dan orang yang hasad adalah orang yang menderita. Orang yang menderita. Orang qanaah adalah orang yang paling bahagia. Orang hasad adalah orang yang menderita. Kenapa? Dia hasad sama orang, dia sengsara. Orang yang nikmat dia sengsara. Subhanallah, kasihan. Orang itu dapat nikmat dia sengsara. Semakin dapat nikmat semakin sengsara dia. Maka kalau Anda punya penyakit hasad, Anda lawan. Anda harus lawan. Dan benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang luput dari hasad. Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Walakin al-laim yubdih wal karim yukhfi. Tetapi orang yang baik dia sembunyikan, dia lawan. Adapun orang yang buruk dia menampakkan hasadnya. Jadi saya tidak mengatakan diri saya tidak pernah hasad. Saya juga pernah hasad. Antum juga saya rasa pernah hasad. Datang dan pergi, tiba-tiba muncul hasad. Kenapa saya jengkel? Apa salahnya? Nah, kalau kita ditimpa dengan hasad, kita lawan. Kita lawan hasad tersebut. Baik. Bagaimana cara kita bersihkan hati kita dari hasad? Ya, tentunya di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa dalam Al-Qur'an, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ada ghil. Ghil itu hasad, dengki, ya, kepada orang-orang beriman yang lainnya. Jangan ya Allah. Bersihkanlah hatiku, jangan sampai aku dengki sama orang lain. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tahu dan sadar bahwasanya hasad itu, ya, orang yang hasad biasanya orang yang zalim. Tatkala orang hasad akan mengantarkan kepada kezaliman yang lain. Susah dia menahan hasadnya sehingga akhirnya dia zalim. Contohnya, Qabil membunuh Habil. Kenapa? Karena hasad. Sampai dia bunuh saudaranya sendiri karena dia tidak kuasa dengan menahan hasadnya. Jadi hasad tidak hanya bercokol di dada, mengantarkan kepada tindakan. Ya. Aplikasinya ada sehingga dia membunuh saudaranya. Contoh saudara-saudara Nabi Yusuf yang berbuat zalim kepada adik mereka Yusuf alaihissalam. Karena mereka hasad kepada adik mereka Yusuf, ya. La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Yusuf dan saudaranya lebih disayang oleh bapak kita daripada kita.
Wa nahnu usbah, padahal kita lebih banyak. Inna abana la fi dhalalin mubin, bapak kita sesat itu. Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Saking hasadnya sama adanya mau dibunuh. Awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Atau enggak usah dibunuh, dibuang saja tempat yang jauh. Akhirnya mereka menzalimi adik mereka sendiri, lemparkan dalam sumur. Kenapa mereka sampai nekat menzalimi adik mereka? Karena hasad. Nah, kalau orang hasad tidak selamat dari berbuat zalim. Minimal dia akan gibah orang yang dia tidak suka tersebut. Itu si fulan. Kemana-mana di majelis dia jelek-jelekan orang tersebut. Kenapa? Dia hasad sehingga dia menggibah. Sehingga dia menjatuhkan, membongkar aibnya. Kenapa? Hasad, bukan karena apa-apa, karena hasad. Jadi hasad itu membuat orang terjerumus dalam dosa-dosa yang lainnya. Itu makanya sangat berbahaya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang dhaif tapi maknanya benar, iyyakum wal hasad, hati-hatilah kalian terhadap hasad, fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Kata Nabi, hati-hati dengan hasad, sungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan, menghanguskan, membakar kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Kalau kayu sudah kita bakar cepat sekali habis kayu tersebut menjadi abu, menjadi debu. Demikian juga hasad. Kalau hasad sudah bercokol pada diri orang, dia akan banyak maksiat. Minimal dia akan gibah, dan gibah dosa besar. Minimal dia akan menuduh tidak dusta. Itu juga dosa besar. Ya, hati-hati, ya, hati-hati. Jadi yang kedua, hati-hati supaya kita menghilangkan hasad. Pertama, kita berdoa. Kedua, kita sadar bahwasanya hasad itu akan mengantarkan kepada kezaliman yang lain. Ketiga, kita harus sadar bahwasanya kalau kita hasad, yang sengsara kita adalah bukan orang yang kita hasati. Yang sengsara kita. Orang itu dapat nikmat, kita hasad. Kenapa kita yang sengsara? Kita bodoh sekali. Dia dapat nikmat, kok kita yang sengsara? Kenapa kita masih sengsara? Jadi orang hasad orang yang goblok. Kenapa orang dapat nikmat dia yang sengsara? Ini ngapain? Itu orang bodoh seperti itu. Menyengsarakan diri sendiri, ya, menyengsarakan diri sendiri. Kemudian yang keempat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Anda, kalau Anda pun hasad, Anda jelek-jelekan orang tersebut, Anda melakukan apapun, Anda dendam dalam hati karena hasad, tidak akan merubah orang tersebut. Baik, ada orang lebih cantik lewat depan kita. Kemudian kita jengkel, kita hasad, kemudian wajahnya jadi jelek. Kan enggak berubah, tetap aja dia cantik, Anda tetap jelek. Terus mau diapain? Tidak akan merubah kondisi orang tersebut. Ada orang dai misalnya dia berdakwah kemudian yang ikut banyak, kita hasad, apakah dia berkurang? Enggak, tetap aja dia. Kalau Allah berkehendak dia tenar, ya tenar, mau diapain? Nanti mau apa? Ngapain nanti hasad? Ngapain nanti hasad? Ada orang kaya, ente hasad, dia beli ini, terus ente hasad apakah jadi miskin? Jawabannya tidak. Ternyata hasad Anda tidak akan merubah kondisi. Justru Anda yang semakin sengsara. Maka dikatakan, seorang ulama mengatakan, saya heran dengan orang zalim yang dia zalimi adalah dirinya sendiri. Itulah orang hasad. Dia zalim sama orang, tapi yang terzalimi adalah dirinya sendiri. Dia yang sengsara. Itulah orang hasad. Ya. Dan kunci utama untuk menghilangkan hasad adalah ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Kapan seorang qanaah, maka dia akan terjauhkan dari hasad. Nerimo, ya, Allah berikan ini yang terbaik bagi saya. Saya berusaha, tapi yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi saya. Ya, sederhana sih, saya contohkan. Kalau saya bicara tentang dai, misalnya saya ceramah yang hadir tidak banyak. Terus yang ada ustadz lain yang hadir mungkin 10.000, 20.000, 31 juta yang hadir. Ngapain saya hasad sama dia? Dalam hati saya, ya, kalau saya punya pengikut banyak seperti dia, mungkin hati saya tidak siap. Mungkin saya jadi angkuh, mungkin saya jadi ria, mungkin saya jadi ujub. Yang sedikit-sedikit saja bisa bikin ujub, apalagi yang banyak seperti itu. Jadi tenangkan diri kita. Allah tahu saya tidak pantas seperti itu, ya sudah, nikmati yang ada. Ini contoh sederhana di kalangan dai misalnya. Contoh antum, lihat ada orang punya mobil banyak, orang itu punya banyak. Ente jangan hasad. Ente bilang kalau saya seperti dia, belum tentu saya bisa bersyukur kepada Allah. Nanti hisabnya panjang pada hari kiamat. Ya. Nanti begini. Bisnis mikir susah, gaji supir 4 orang tidak gampang, banyak pikiran. Udah mending saya sendiri nikmati yang ada. Paham? Ada orang temannya punya istri 4, dia hasad. Ngapain hasad ente? Ente kira punya istri 4 gampang? Susah. Ya. Ngurusi 4 orang. Kalau 4 orang mengandung semua pas-pasan kan susah. Melahirkan 4 orang sekalian enggak gampang ya, akhi.
Enggak gampang, ya. Kebutuhan banyak, kerja sana sini, enggak gampang. Ya, nikmatnya ada, susahnya juga banyak, ya. Ya. Belum tentu Anda bisa adil, belum tentu. Hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila idahuma ja'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Barang siapa yang punya istri dua, kemudian dia condong kepada salah satunya, dia datang pada hari kiamat badannya miring. Ya. Itu dua sudah miring-miring, boleh empat, miringnya kayak apa? Jadi maksud saya nikmati yang ada. Ente dapat dua ya alhamdulillah, dapat satu alhamdulillah ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita hasad. Jangan sedikit-sedikit hasad. Apa yang Allah berikan ujian kepada dia juga besar. Makanya ada yang berkata, jangan lihat kepada apa yang Allah berikan kepada dia. Kau tidak tahu apa yang Allah ambil dari dia. Kau enggak tahu. Kau enggak tahu. Antum lihat orang kaya, punya perusahaan besar, punya pegawai 1000 orang. Antum lihat, masya Allah. Antum enggak tahu apa yang Allah ambil dari dia. Waktu dia diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya terbatas, sibuk. Antum enggak tahu kalau sudah mau lebaran. Kalau sudah mau lebaran, pegawainya 1000 orang senang tunggu THR. Dia pusing mau kasih THR. Yang pemilik perusahaan apa? Pusing mau kasih THR. Enggak gampang. Belum lagi kalau ada perusahaan lain, dia gelisah. Antum enggak ada saingan, santai aja. Antum kira kepala yang punya perusahaan itu hidup tentram? Belum tentu tentram. Ya. Terus ngapain Anda hasad sama dia? Anda lihat orang punya pejabat, ada persaingan perjabatan, ingin saingan, kemudian saingan mau jadi pejabat tinggi. Apa enak jadi pejabat tinggi? Belum tentu enak. Ya. Terkadang pejabat senyum, tetapi di balik senyumnya menampakkan betapa banyak pikiran yang dia pikirkan. Belum dimaki-maki orang, belum saingannya menuduh dia macam-macam, belum mencari-cari kesalahannya, belum aib keluarganya dibongkar. Apa enaknya jadi seperti itu? Ya sudah antum jadi rakyat jelata mending daripada. Maksud ana jangan terlalu apa? Jangan terlalu hasad. Ya. Hasad-hasad dikit lawan. Oh, enggak ngapain. Sudah nikmati yang ada. Nikmati yang ada. Nikmati yang ada. Maka seorang tatkala ridha dengan pemberian Allah, dia tahu apa yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi dia, yang pantas bagi dia, maka dia akan hidup bahagia. Kapan dia kemudian melihat kepada ke atas, hasad, dengki, dia tidak akan pernah bahagia. Dia tidak akan pernah bahagia. Selalu saya ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau punya hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Kapan seorang qanaah, dia telah bahagia. Kapan seorang belum qanaah, dia belum bahagia. Raja, dia kenapa bahagia? Karena dia merasa puas, dia punya istana banyak, dia punya anak buah banyak, dia punya pasukan banyak, dia merasa puas, dia bahagia. Anda bisa jadi bahagia sebelum sang raja. Tatkala Anda merasa puas sejak awal, Anda sudah bahagia. Ada orang hidup biasa-biasa tapi bahagia, senyum, nikmati kehidupannya, pergi sholat, baca Quran, kerja, pulang lagi ketemu anak, ketemu istri, bahagia. Anda kira jadi Raja Salman misalnya, tentram, belum tentram. Ada perang sana, perang sini, rakyat begini, oh banyak urusan. Undang-undang harus dirubah macam, oh banyak sekali urusan. Kita aja kelihatannya datang, kemudian bawa mobil pesawat pribadi, ada tangga pribadi, kelihatan. Cuma lihat itunya, coba lihat urusan dia di sana. Apa gampang? Enggak gampang. Enggak gampang. Jadi nikmati yang ada, maksud saya. Nikmati yang ada. Syukuri yang ada. Kalau Anda bersyukur, Allah kasih tambahan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan beri tambahan, kata Allah. Allah menggunakan la azidannakum dengan penekanan. Sungguh-sungguh aku akan beri tambahan kepada kalian. Jadi di antara penyakit yang berbahaya yang juga menimpa sebagian masyarakat adalah penyakit hasad, ya, penyakit hasad. Nah, saya nasihati kepada diri saya, kepada ikhwan dan akhwat juga, karena kita tahu penyakit hasad ini rawan menimpa masyarakat, maka Anda jangan timbulkan sebab-sebab yang buat mereka hasad. Jangan suka pamer. Kalau Anda pamer nanti ada yang apa? Hasad. Jangan suka cerita-cerita, nanti ada yang hasad. Jangan juga posting-posting di Facebook, di media sosial, nanti ada yang hasad. Anda lagi peluk-pelukan sama suami, di posting. Kasihan yang istrinya nggak pernah dipeluk sama suaminya, hasad dia. Aduh, suami saya kok nggak kayak begini. Ya, jangan. Ya. Tidak semua kenikmatan yang kita rasakan kita jalan-jalan kemana ke luar negeri tidak perlu kita posting. Ada orang yang hasad, yang tidak pernah merasakan nikmat tersebut. Kasihan dia melihat kenikmatan tersebut. Kenapa saya nggak bisa seperti dia? Akhirnya dia tidak mensyukuri yang ada. Kita punya istri soleha, tidak perlu kita cerita sama orang. Ada orang gitu cerita, oh istri saya masya Allah, begini ustaz cerita, nurut sekali.
Semuanya nurut, semua saya gini, tidak pernah merokok. Yang istrinya suka bentak-bentak, waduh. Tadinya dia sudah bahagia, kebahagiaannya hilang. Gara-gara dengar, ternyata orang ini luar biasa. Akhirnya dia pulang, sini dimarah-marahin. Kamu kok nggak seperti istrinya itu? Kamu kok begini, kok nggak begini? Yang salah siapa? Kita terlalu share kenikmatan. Jadi hati-hati, hasad itu rawan menimpa banyak orang, maka tidak semua kenikmatan kita ceritakan. Makanya Syekh Sa'ad Asy-Syadri pernah berkata, kalau ada yang bertanya kepadamu, berapa rumahmu tentang kekayaanmu, enggak usah jawab dengan terperinci. Rumahmu berapa? Bilang aja ada, alhamdulillah. Kenapa? Kalau kau bilang rumahmu enggak ada, kau akan dihinakan. Kalau kau bilang rumahmu banyak, dia akan hasad. Rumahmu berapa? Masih kontrak. Kasihan, miskin. Rumahmu berapa? Ada 4. Hasad, yang dengar jadi hasad. Kok bisa tambang kayak gitu rumahnya 4? Jadi kalau enggak, maksud saya tidak semua kenikmatan kita share. Ini terutama di media sosial. Ada orang makan mewah, di-share makanannya, di-share bonnya sekian, ya Allah, kasihan yang lihat. Yang banyak orang yang akhirnya ya, gitu. Ibu-ibu juga jangan share suami saya begini, suami saya begini. Hati-hati. Nanti banyak akhwat nih, bagus juga suaminya, kita bisa daftar jadi istri kedua. Maka tidak semua kebahagiaan di-share karena rawan untuk membuat orang hasad kepada kita. Baik, demikian saja ya. Kita buka tanya jawab di akhir pengajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari penyakit hati dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang penuh keselamatan, bersih dari segala penyakit. Allah taala alam bisawab. Apakah boleh membicarakan sifat-sifat jelek dan penyakit hati saudara muslim dan saudara seiman dengan istri kita? Apakah yang termasuk penyakit hati dalam diri kita? Jadi begini, ada gibah hukum asalnya haram. Tatkala kita menceritakan kejelekan saudara kita, namanya kita sedang bergibah. Iya atau tidak? Gibah adalah zikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan keburukan saudara yang dia tidak suka. Kita ceritakan. Meskipun kita cerita sama istri kita, berarti kita dan istri kita sedang menggibah saudara kita. Tetapi kalau dalam gibah tersebut ada kemaslahatan. Contoh kita gibahi tetangga. Tetangga kemarin begini-begini. Ya, ini namanya kita gibah dalam rangka bagaimana menghadapi tetangga kita yang buruk ini. Maka ini tidak mengapa. Paham? Adapun yang sekedar cerita kejelekan orang tanpa ada maslahat maka enggak boleh. Contoh misalnya ada adik kita yang nakal misalnya. Maka saya pun gibah adik saya ke ibu saya. Mak, ini gimana adik kita, Mak? Begini. Kita gibahi adik tapi ada tujuannya. Maka ini tidak mengapa. Maka seorang tahu diri, dia bergibah ini ada tujuannya atau hanya sekedar untuk apa? Bumbu dalam pembicaraan. Kalau yang sekedar sebagai bumbu pembicaraan, maka ini jelas dosa besar. Tapi kalau ada tujuan di balik itu dalam rangka mensikapi orang yang buruk ini, maka tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa kalau ada tujuannya. Allah alam bisawab. Ustaz, bagaimana cara membedakan sombong dan mengajak? Karena saya sering memposting tentang kajian di sosial media karena untuk mengajak orang lain. Yang tidak ada beda secara zahir. Ya. Yang bisa membedakan hanyalah hati, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan berarti melarang orang posting ibadah secara total, tidak. Ada orang mungkin dia posting dia sedang umroh. Tujuannya dia untuk apa? Untuk menarik orang lain supaya terpacu juga untuk umroh seperti dia. Kalau niatnya untuk mengajak maka tidak mengapa. Tetapi dia harus cek dirinya, benarkah niatnya untuk mengajak atau untuk pamer? Kamu niatnya apa? Untuk mengajak, Ustaz. Benar untuk mengajak? Ya sekalian riya, Ustaz. Nah ini bahaya. Sekalian riya itu yang bahaya. Tapi kalau benar-benar dia ingin mengajak orang, dan itu tipis ya ikhwan, tipis sekali. Kalau niatnya benar-benar untuk mengajak, tidak ada masalah. Riya itu masalah hati. Kita ini tujuannya di sini bukan untuk nuduh orang riya, tapi untuk diri kita, hati-hati. Kalau ada orang pamer, urusannya dengan Allah. Mungkin dia ikhlas, kita nggak tahu. Tapi kita untuk diri kita, jangan sampai kita seperti itu, jangan sampai kita riya, hati-hati. Mengenai poin hasad, Ana sering jengkel kepada teman atau bahkan kepada keluarga saya jika mereka melakukan atau mendapatkan kesenangan dunia sehingga membuat mereka lalai dalam ibadah. Pertanyaannya,
apakah boleh hasad kepada orang yang membuat mereka lalai dalam ibadah? Enggak. Jadi hasad kalau itu jengkel berarti bukan karena kenikmatan, tapi jengkel karena kenikmatan yang membuat apa? Lalai. Maka itu bukan hasad. Ya, jadi kita jengkel karena kenikmatan itu membuat lalai dia. Itu bukan hasad. Tapi kalau tahu-tahu dia dapat kenikmatan kita jengkel, ya itulah hasad. Apa sebabnya kita jengkel? Apa dia salah? Enggak. Karena dia baru beli mobil baru. Dia baru beli mobil baru kok saya jengkel, ya itulah hasad. Itulah hasad. Ya, tapi kalau ternyata mobil baru tersebut buat dia bermaksiat, kita jengkel dari sisi maksiatnya, bukan dari mobil barunya. Doa apa Ustaz untuk segera diberi jodoh yang terbaik dari Allah? Ini suara hati yang paling dalam ya. Nah. Silakan berdoa, salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Indonesia boleh. Tetapi di antara doa yang untuk dapat istri yang salehah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena di antara tafsiran doa ini Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia, dan di antara kebaikan dunia yang paling top istri salehah, istri salehah. Jadi berdoa kepada Allah agar diberikan istri yang salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku hasanah di dunia. Hasanah maksudnya istri yang salehah. Meskipun namanya bukan hasanah ya. Jadi berdoa kepada Allah. Jangan lupa salat malam ya. Saya yakin kita khususkan kepada Allah. Ada orang tiap hari salat malam. 1 bulan dia salat malam terus. Tiap hari menangis minta kepada Allah. Masa Allah tidak kabulkan? Tidak ada susahnya Allah mengabulkan doanya, kecuali memang ada mudarat. Kalau Allah kabulkan nanti orang ini begini. Kalau dapat istri cantik dia malah ujub, mending kasih yang jelek-jelek aja. Maksud saya kalau kita salat 1 bulan salat malam terus berdoa, insyaallah Allah kabulkan. Tidak ada susah bagi Allah memberikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fas'aluni. Seandainya kalian seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir semuanya berkumpul dalam satu dataran, semuanya minta kepadaku, semuanya mohon, kamu minta apa? Ya Allah minta ini terus, gantian kamu lagi. Kata Allah, fa'ataitu kulla wahidin mas'alata. Kemudian saya kabulkan seluruh permintaan mereka, tidak akan mengurangi perbendaharaan kekayaanku sama sekali. Kecuali seperti jarum dimasukkan di air kemudian diangkat. Yang tersisa pun hanya sedikit di jarum, itu pun menetes kembali. Jadi mudah bagi Allah, tinggal bilang apa, kun fayakun. Maka seorang berdoa kepada Allah, Allah nyarikan ente jodoh gampang atau susah? Gampang, tinggal ente salat malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kalau sudah dapat jodoh kemudian jangan tinggalkan salat malam. Terus salat malam. Ustaz mau bertanya, apakah hasad dapat menyebabkan ain terhadap orang lain? Iya, benar. Ain bisa terjadi dengan 2 sebab. Pertama, karena hasad. Yang kedua, karena pandangan kagum tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita kalau bawa anak kita mungkin tampan, anak kita mungkin bersih, kita doain. A'udzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Doakan. Ya kadang anak-anak kita bawa kumpul banyak orang lihat, lucunya, pulang-pulang sakit. Iya, karena mereka waktu muji tidak mengucapkan apa? Subhanallah atau Masya Allah, Tabarakallah, tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sumber terjadi penyakit ain ya. Atau dengan pandangan hasad ya. Makanya kita berdoa, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad. Kita baca dalam zikir pagi, zikir petang. Insyaallah Allah jaga kita dari orang yang hasad. Ya. Ini banyak yang bertanya, Ustaz apakah saya hasad? Apakah saya hasad? Dia cek aja sendiri. Cek aja, benar. Pokoknya kalau sebab ente jengkel itu gara-gara kenikmatan tok, berarti itulah hasad. Tapi kalau ente jengkel karena dia begini, berarti itu hasad plus. Antum cek, kalau ternyata karena itu bukan karena kenikmatan murni, berarti bukan hasad. Ya. Karena dia dapat dia kerja naik pangkat, saya jengkel. Kenapa? Karena dia itu enggak layak, terus dia makan gaji buta, dia begini. Ente cek, ente jengkelnya karena apa?
Karena makan gaji butanya atau karena dia naik pangkat? Apabila jika kita sudah terlanjur menceritakan amal soleh kita, tapi setelah itu hati menyesalinya dan segera beristighfar, apakah amal kita akan gugur? Mudah-mudahan tidak. Kita beristighfar, semoga amal soleh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, jika kita sholat sunnah di rumah sengaja di depan istri dan anak dengan tujuan memberikan contoh, apakah termasuk riya? Jawabannya tidak sama sekali. Bahkan di antara sunnahnya adalah sholat sunnah di rumah. Di antara hikmahnya agar memotivasi anak-anak. Anak-anak lihat, oh bapak saya sholat. Mungkin tanya, Abi sholat apa lagi? Itu kan sudah sholat. Ini sholat sunnah. Terbetik dalam benak mereka, masuk dalam hard disk mereka bahwasanya bapak saya juga sholat sunnah. Nah, kadang-kadang kita baca Quran depan anak-anak supaya motivasi mereka. Ayo baca Quran, ada masalah. Untuk kemungkinan riya sama anak istri kecil. Saya ulangi, kemungkinan untuk riya sama anak dan istri itu sangat kecil. Kalau sama teman-teman besar kemungkinan potensi riyanya besar. Tapi kalau untuk anak, istri, orang tua itu kecil. Potensinya ada tapi kecil. Di dalam Al-Quran selalu Allah mengucapkan kata istri-istrimu. Apakah berarti istri kita harus lebih dari 2? Enggak. Ini sudah tahu nanya. Maksudnya apa? Jelas ya enggak lah. Istri satu itu sudah ini. Qanaah. Kalau mau ya silakan tambah. Itu silakan urusan masing-masing. Ustaz, saya mau bertanya tentang kunut dalam subuh. Itu yang saya tahu boleh dilakukan dan tidak. Tapi saya pernah sholat saat itu imam masjid lupa baca kunut dan dia melakukan sujud sahwi. Apakah itu perlu dilakukan? Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menganggap kalau orang yang terbiasa kunut subuh, meskipun kunut subuh sunnah tidak wajib, terus dia lupa, maka dia boleh sujud apa? Sahwi. Pendapat mazhab Syafi'i. Apakah ketika kita giat beramal dan berdoa agar hajat kita terkabulkan dan akhirnya terkabulkan, apakah berarti kita beramal karena dunia? Bukankah Allah menyuruh kita untuk minta kepada Allah? Iya atau tidak? Fabtagu indallahi rizqa. Kata Allah, mintalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, berdoalah kepadaku. Kita saja tanpa beribadah kita minta kepada Allah boleh. Apalagi kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Ya. Jadi enggak ada masalah ya, kita beribadah supaya hajat kita dikabulkan, enggak ada masalah ya. Tetapi jangan itu dijadikan sebagai tujuan utama. Tujuan kita beribadah utama adalah untuk mencari darul akhirah. Ya, kita mencari akhirat. Sekaligus kita minta dunia enggak ada masalah. Kita salat malam, setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya mudahkan saya untuk lulus kuliah. Sungguh berat sekali biaya kuliah ini ya, dan seterusnya. Boleh-boleh saja. Terus kita meminta sama siapa? Justru kita minta kepada Allah, itulah tauhid. Itulah apa? Tauhid. Tapi jangan kita hanya meminta dunia saja. Makanya Allah mengatakan, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar." Di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku dunia, maka tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Dan di antara mereka ada yang berkata, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di mana? Di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka jahanam. Sama seperti orang bersedekah, niatnya harus pahala akhirat. Tapi kalau dalam hatinya agar hartanya berkah ditambah oleh Allah, boleh saja. Tetapi tujuan utama harus apa? Akhirat. Tidak boleh kalau tujuan utamanya semata-mata untuk dunia. Semata-mata untuk dunia. Tok tidak terpikirkan dalam dirinya ada ganjaran akhirat, maka ini yang tidak boleh. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Ya, taib, demikian saja hadirin hadirat kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.